Nah, kenapa sih kita harus ikhlas? Jadi, apa itu sebenarnya ikhlas? Ikhlas merupakan amalan hati yang penting dilakukan untuk mencapai kedamaian hati, mendapatkan pahala, dan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Ikhlas ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ikhlas mubtadi. Nah, ini adalah ikhlas yang paling utama karena orang yang memiliki rasa ikhlas mubtadi di dalam hatinya memang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka taat dan menjalankan ibadah dengan baik. Namun sayangnya mereka masih terpikat dengan urusan dunia. Yang kedua, yakni ikhlas abid. Nah, kalau jenis ikhlas sebelumnya masih ingat dunia, ikhlas abid ini satu tingkat lebih baik daripada itu. Orang yang memiliki ikhlas abid di dalam hati sudah berhenti melihat dunia. Mereka tidak lagi tertarik dengan urusan dunia seperti harta dan tahta. Buat mereka dunia itu kecil dan tidak ada harganya. Karena toh meski memiliki segalanya dalam hidup, tetapi ketika meninggal nanti mereka tetap tidak akan membawa apa-apa selain amal kebaikan. Jadi alih-alih mengharapkan dunia dan seisinya, orang yang memiliki ikhlas abid hanya mengharapkan surga. Jadi mereka beribadah dan menjalankan semua perintah agar kelak ketika dihisab nanti amal mereka ini lebih banyak daripada dosanya dan akhirnya bisa memasuki surga bersama orang beriman lainnya. Yang ketiga yakni ikhlas muhib. Nah, jadi ikhlas muhib ini lebih baik daripada ikhlas mubtadi yang masih mengharapkan dunia. Maka ikhlas muhib ini satu tingkat lebih baik daripada ikhlas abid. Berbeda dengan ikhlas abid yang beribadah karena mengharapkan surga dan ingin menghindari dari neraka. Mereka yang memiliki ikhlas muhib justru tidak menginginkan keduanya. Jadi mereka ini tentu ingin masuk surga, namun ibadahnya dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu ikhlas arif. Nah, ikhlas arif ini merupakan ikhlas yang tingkatannya itu tertinggi. Jadi mereka yang beribadah karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu tidak hanya seperti ibadah, tidak terasa seperti ibadah lagi. Mereka menganggapnya bukan lagi sebagai kewajiban namun kebutuhan. Hatinya itu cemas jika belum melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi jika ibadah yang harus dilakukan adalah ibadah wajib. Dan mengingat ini adalah kebutuhan, maka ibadah ini jelas tidak boleh dilewatkan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ikhlas itu mudah diucapkan, namun sulit sekali untuk dilakukan dan tidak semua orang bisa melakukannya. Namun di balik sebuah kesulitan untuk ikhlas menerima keadaan, terdapat juga segudang manfaat ikhlas yang jarang disadari oleh banyak orang. Di antaranya membuat hati lebih tenang. Saat menghadapi masalah ataupun musibah, hati kita dilanda berbagai perasaan, mulai dari sedih, cemas, marah, kecewa, penyesalan, semuanya itu menjadi satu dan membuat hati kita menjadi terasa tidak tenang. Alhasil, apapun yang kita kerjakan akan terasa buruk dan selalu salah. Semua perasaan ini jelas wajar, namun tetap saja kita tidak bisa terus menyimpan perasaan tidak baik ini di dalam hati. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah hati yang berantakan ini, ikhlas menjadi jawabannya. Saat kamu sudah ikhlas dengan semua ketetapan dari Allah, hatimu akan jauh lebih baik kondisinya. Tidak ada lagi marah, kecewa, penyesalan, dan perasaan yang buruk lainnya. Yang tersisa hanya rasa tenang dan semangat baru bahwa kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian itu. Tetapi tanpa disadari hal itu
tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak, bahkan Allah Rabbnya yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang yang seperti itu hendaknya mengingat sebuah firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Teman-teman, ada juga beberapa langkah yang bisa dicoba untuk menjadi ikhlas saat kita sedih dan kecewa. Yang pertama adalah akui dan rasakan emosi. Jadi jangan mencoba untuk menekan atau mengabaikan perasaan sedih dan kecewa. Izinkan diri kita untuk merasakan emosi tersebut sepenuhnya. Mengakui dan menerima emosi adalah langkah pertama yang penting dalam proses penyembuhan. Yang kedua, beri waktu pada diri sendiri. Jangan terlalu terburu-buru ingin merasakan lebih baik kembali. Beri waktu untuk berduka dan menerima situasi yang terjadi. Setiap orang memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda-beda. Selanjutnya, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dalam situasi yang sulit, seringkali ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Jadi, fokuslah pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan, seperti respon terhadap situasi yang terjadi. Selanjutnya, mencari dukungan. Jadi bicaralah dengan seseorang yang Anda percaya seperti teman, keluarga, atau profesional. Berbagai perasaan dapat membantu meringankan beban emosional dan memberikan perspektif baru. Selanjutnya, latih rasa syukur. Coba untuk membiasakan melihat hal-hal positif dalam hidup Anda. Meskipun sedang mengalami masa sulit, rasa syukur dapat membantu untuk mengalihkan perhatian dari pikiran negatif dan meningkatkan suasana hati. Selanjutnya, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada melepaskan emosi negatif yang akan membebani diri kita. Jadi kita harus memaafkan diri sendiri dan orang lain yang dapat membantu membuka jalan menuju keikhlasan tadi. Selanjutnya, cari makna dan pelajaran. Jadi setiap pengalaman, termasuk hal yang buruk sekalipun, pasti akan mengandung pelajaran berharga. Selanjutnya, terima kenyataan. Ikhlas berarti menerima kenyataan yang terjadi meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada berdamai dengan situasi yang ada dan fokus pada langkah selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu latih kesabaran dan berdoalah mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas adalah perjalanan yang panjang dan membutuhkan latihan terus-menerus. Tidak ada cara instan untuk menjadi ikhlas. Namun, dengan niat yang kuat dan usaha yang bersungguh-sungguh, kita pasti bisa mencapai keikhlasan dan merasakan kedamaian batin. Demikianlah ceramah singkat tentang pentingnya ikhlas. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.